Tapi banyak perang, wah, antara Islam dengan Israel atau apa gitu-gitu kan. Ya, aslinya tuh udah nggak begitu. Tapi kepada intinya tuh. Apa itu intinya? Teknologi. Cuman bukan baharu teknologinya. Eh, Teknologi tertinggi saat ini apa? Nuklir, anggap gitu kan. Pencerai berai materi ya. Skalanya udah gila-gilaan sekarang nuklir kan. Isunya nih. Ada ya, dulu aja faktanya tuh tahun 1945 tuh kan, sama kita tahu semua Hiroshima Nagasaki kan, itu hanya butuh eh, dua nuklir kan. Itu kan tenaga nuklir tuh, dua pemicu bom aja tuh. Itu tahun 1945. Nah, kabarnya sekarang kan lebih ditingkatkan lagi tuh. Bisa dibayangkan mungkin jangkauannya itu satu bom itu bisa menghancurkan satu negara, ya, itu bisa jadi. Bahkan ada isunya lagi, jika sampai tahap tertentu Rusia misalkan. Jadi membuat tenaga nuklir, teknologi nuklir ini yang dia itu beroperasi sendiri. Bagaimana maksudnya? Ini isu ya. Jika mesin ini mendetek, jadi udah nggak pakai dipencet lagi, nggak pakai dipencet, dipicu tombol, atau di kalau di Hiroshima Nagasaki tadi kan dibawa pakai pesawat, dibawa pakai pesawat, dibuka diturunin tuh bomnya, gitu kan, diturunin bomnya, cut gitu kan. Ada yang lebih canggih lagi dipencet cet gitu. Ini ada yang lebih canggih lagi isunya, nggak tahu benar nggak tahu nggak. Tapi syaratnya ini mesin kan bekerja sendiri nih, baca sendiri. Itu sampai mentok misalkan Rusia kalah nih. Mesin ini ngedetek tingkat bahayanya. Semua petinggi-petinggi Rusia sampai presidennya itu semua mesin mesin ini membaca bahwa semuanya sudah mati. Itu otomatis kerja sendiri itu mesinnya. Dan skala hancurnya itu sedunia. Itu udah nggak bisa diberhentiin katanya gitu. Nggak ada penjinaknya. Isunya begitu. Nggak tahu benar nggak tahu enggak ya. Tapi kalau ngeliat pola yang tadi ya fakta sejarah ya. Hiroshima Nagasaki tahun 1945 itu kan udah sekitar berapa tahun yang lalu tuh? 80 tahunan lebih ya. 80 tahunan yang lalu udah seperti itu, bisa ngancurin satu kota dua kota kan. Bisa jadi sekarang seperti itu. Nah, itu teknologinya. Nah, di akhir zaman ini berarti perang teknologi gitu. Nah, ini kan menjadi pola yang sedikit berbeda dengan perjuangan para nabi-nabi dahulu ya. Mayoritas nabi-nabi dahulu tuh face to face dengan musuhnya kan, berhadap-hadapan. Ya, contoh Nabi Muhammad dengan kafir Quraisy gitu kan. Kafir Quraisy bawa pasukan, Nabi Muhammad punya pasukan juga, dan seterusnya. Ah, rupanya di akhir zaman ini
berbeda gitu. Tapi tetap sama, bukan cara perangnya atau bukan cara menangnya harus melalui face to face tadi. Seperti yang dialami mayoritas para nabi ya. Sebab ada juga nabi-nabi yang nggak perang ya. Nah di akhir zaman ini enggak. Nah kenapa bisa begitu? Kenapa bisa nggak pakai pola perang sebagaimana yang banyak dialami para nabi? Atau dakwah langsung gitu kan. Karena kejahatan di akhir zaman itu adalah sistem. Syariat itu udah sempurna di zaman Nabi Muhammad. Berarti musuh yang keluar itu udah berupa sistem. Sistem itu harus dilawan dengan sistem. Nah, musuh di akhir zaman itu adalah sistem baharu. Apa aja sih maksudnya tuh? Ya seperti sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem apa lagi? Politik, kemudian sistem sosial, kemudian sistem apa? Itu semuanya tidak membuahkan hasil langit